Is. Assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini kita mau coba lihat, kita mau belajar bagaimana sebuah perencanaan tambang dibuat ya. Ini ada satu contoh di Amerika Serikat. Ini ada suatu perusahaan yang akan membuka suatu tambang molybdenum ya. Molybdenum itu logam campuran ya untuk besi dan baja supaya dia tahan karat, supaya dia tidak gampang memuai dan mengkerut ya kalau ada perbedaan suhu yang signifikan. Itu molybdenum. Oke ya, nanti kita coba perhatikan satu persatu apa aja sih aspek-aspek yang diperhatikan kalau kita mau membuat suatu perencanaan tambang. Oke, kita langsung aja. The Kitsault project is a proposed redevelopment of an existing abandoned mine and is located south of Alice Arm and approximately 200 kilometers by road northwest of Terrace, BC. The mine site is ideally situated. It is accessible by road from Kitsault and New Iron. Ya, itu tadi dari kota menuju ke site tambangnya ya. Ini sudah diukur berapa panjangnya ya. And via the Niska Highway and Forest Service roads. The property also has a 42-kilometer, 138 kilovolt power line connected to the Ianch substation, a part of the BC. Ya, ini rencana electricity-nya dari mana juga sudah direncanakan. Hydro grid. This existing line can be reactivated to its full capacity. The Kitsault project is located within the Lion Creek watershed, which is non-fish bearing, and drains into Alice Arm. This is a separate geographical location from the Nass River watershed to the east. Avanti Mining proposes to build a 40 to 50,000 ton per day mining facility. Ya, tadi rencana produksi perharinya 40.000 sampai 50.000 ton per hari ya, mining facilities. Itu fasilitas pengolahannya. Which would produce an average of 23.4 million pounds of molybdenum per year. Ya, jadi secara tahunannya itu target produksinya 23,4 juta molybdenum per tahun ya. Year over a 16-year mine life. Using conservative Usia tambangnya 16 tahun. molybdenum prices, the Kitsault project would provide over $6.4 billion of exports to Canada while paying $382 million in federal income tax. Nah, itu sudah direncanakan juga nanti mau diekspor kemana, ke Kanada ya, dari Amerika ke Kanada. Terus nanti berapa jumlah pajak ya, pajak untuk negaranya juga sudah dihitung, 382 juta dolar. And $660 million in provincial income and resource tax to British Columbia. When in full production, Kitsault will produce 5% of the world's molybdenum supply. During the 2-year construction period, the company will employ approximately. Ya, jadi during the 2 years construction period, dalam 2 tahun masa pengembangannya, masa developernya, itu membutuhkan 700 orang pekerja. 700 people. During the 16-year life of mine, some 300 full-time jobs will be created. Jadi tadi kan 2 tahun pertama pengembangan, ini 16 tahun untuk usia tambangnya, itu membutuhkan 300 orang pekerja tetap. The mine development plan calls for a mine camp to house many of these employees. Preference will be given to the Niska. Nah, ini tadi adalah mes karyawannya ya. Terus di sini ini sudah area processing ya, perkantoran processing. For training, employment, and service contracts. The mine will also create an estimated 700 indirect jobs, providing goods and services to the mine. Jadi selain 300 pekerja utama, pekerja tetap itu ada juga membutuhkan 700 pekerja supporting. And the local communities. Avanti has hired the world's top engineering and environmental consultants to develop a sustainable mine plan for Kitsault. The mine development plan calls for a primary crusher, conveyor system, processing plant,
and crushed ore and low-grade ore stock. Oke, tadi dijelasin ya untuk penambangan ini semua sampai pengolahan itu membutuhkan jasa konsultan ya, jasa konsultan pertambangan. Jadi nanti dibuat satu tambang, terus nanti dibuat suatu processing facilities. Yang pertama di sini tadi, di bagian sini tuh untuk kominusi ya. Kominusi itu pengecilan ukuran. Nah, setelah itu yang sudah dikominusi itu dibawa oleh konveyor ke processing facilities di sini. Nah, terus sepertinya ini adalah disposal tailing ya, yang ini ya. Disposal tailing ini pembuangan ya, pembuangan untuk limbah berbentuk padat. Stockpiles. The tailings management facility was selected after review of some 12 potential sites based upon environmental and closure criteria. The principal consideration is that the upper reaches of Lime and Passy Creeks are not fish-bearing, and none of these bodies of water are considered natural. Nah, jadi tadi untuk limbah padatnya kan di sini ya. Nah, untuk limbah cairnya itu disediakan tempat di sini. Nah, tapi sebelumnya itu dibuat suatu dam ya, suatu dam untuk membatasi airnya supaya tidak meluber kemana-mana. Nah, ini selain untuk tailingnya yang cair, sepertinya juga untuk menangani masalah air ya. Soalnya apa? Kalau nggak dibuat ini, air dari sini itu nanti bisa masuk ke lubang tambang, ke open pitnya. Navigable. The area below the South Dam site is also an ideal spot for the development of a waste rock management facility. Nah, jadi ini di sini adalah space disposal untuk disposal batuan dari tambang ya. Nah, di tambang ini nanti dibuangnya ke sini untuk waste-nya yang tidak mengandung ore. Facility. The drainage of both of these facilities will be into the open pit. Nah, itu sudah direncanakan juga ya, tadi ada tanda panah itu dari sini ke sini. Itu artinya apa? Itu perencanaan drainasenya juga sudah dipikirkan dari awal ya. Dan drainase pada usia tambang 16 tahunnya nanti seperti ini. This will allow for water containment and treatment if needed at the end of the life of mine. Closing the mine, a process called reclamation, is a plan developed and approved at the start of mining and takes many years and ongoing staffing. During reclamation, all tailings and waste rock management facilities will be covered with soil. Nah, lihat ya. Tadi di sini warnanya masih muda, sekarang sudah digelapin. Ini maksudnya adalah untuk tailings dan waste dumps ini semuanya direklamasi ya, semuanya ditanamin oleh vegetasi supaya kembali ke bentuk alam yang sebenarnya, yang sebelumnya. And seeded with indigenous vegetation. The camp, mill, and other site buildings will be dismantled and removed. The tailings management facility and open pit will become managed lakes. Nah, jadi semua fasilitas itu bisa dismantle ya, bisa dibongkar dan bisa diangkut semua keluar dari site tambang ini. The access road will be maintained so that ongoing monitoring of the dam, water quality, and reclamation success can be ensured. Nah, maksudnya access roadnya tetap dipertahankan ya. Jadi jalan-jalan menuju ke tambang ini tetap dipertahankan. Untuk apa? Untuk akses untuk memonitoring lahan-lahan reklamasi, memonitoring kualitas air ya pasca tambang. The land will be returned to nature. Presently, the company is in consultation with all parties to complete a formal process called an environmental assessment. To guarantee proper reclamation of the lands, Avanti will agree to post a bond, presently estimated at $31 million. Nah, ini kalau di Indonesia namanya jaminan reklamasi ya. Jadi sebuah dana yang diberikan dari perusahaan ke pemerintah
untuk penjaminan reklamasi. Ini ternyata di Amerika juga diberlakukan yang sama ya di awal tahun. Within the first years of development to assure that the reclamation costs are pre-funded. Stewardship of the land and the sustainability of the people is the primary responsibility of both the Niska Nation and federal and provincial governments. In support of these principles, Avanti Mining has invested tens of millions of dollars to date. Avanti has won the support of the international financial community in developing the Kitsault project. Avanti Mining welcomes the opportunity of growing with the Niska Nation, BC, and Canada a world-class economic development at Kitsault. Oke ya, jadi tadi kita sudah lihat contoh suatu perencanaan tambang ya. Jadi dari awal itu sudah dihitung. Yang pertama aksesnya dari kota terdekat ya, berapa jauh, terus electricity-nya ya, terus sudah direncanakan itu berapa sih produksinya per hari, per tahun, terus per usia tambangnya per 16 tahun. Itu semua sudah dihitung. Terus tadi dihitung juga untuk sumber daya manusia yang dibutuhkan ya. Selain itu dia butuh mes juga dibuatkan. Terus dia otomatis tambangnya direncanakan, bentuknya, desainnya seperti apa, terus ada fasilitiesnya untuk processing, ada lagi tadi untuk disposal tailingnya ya, terus ada lagi juga perencanaan dewateringnya, perencanaan dewatering hingga akhir tahun ya, terus terakhir masuk ke reklamasi ya. Terus tadi terakhir juga disebutkan adanya jaminan reklamasi yang harus disetorkan. Nah, ini semua adalah hal-hal yang paling penting ya, yang kita harus buat dulu sebelum membuka suatu tambang. Dan kalau di Indonesia ini semuanya sudah ada di dokumen yang namanya feasibility study ya, atau kelayakan ya, uji kelayakan. Nah, itu dibuat sebelum mendapatkan izin seharusnya ya. Jadi pemerintah sudah bisa membaca bagaimana perencanaannya tambang ini sampai selesai ya, baru biasanya keluar terbit izin-izinnya seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.